Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke. eh, ini kelas 2024 A atau B ini? 24 kan ya? Kelas B, Ibu. 24 B, Bu. Oke, baik kelas B ya. Mungkin sebagian kemarin ketemu saya kemarin sore di kuliahan LPI ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan geometri analitik ya. Jadwalnya eh, ini hari Selasa ya, jam jam pertama gitu 3 SKS, tapi karena edaran ya di bulan Ramadan itu apa namanya, perkuliahan satu SKS-nya dihitung 40 menit gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa cukup ya waktunya ya untuk pertemuan kita hari ini. Baik, ada berapa saya belum cek KRS lagi ya, belum cek siakat lagi di kelas ini yang sorry, yang mengambil geometri analitik ada berapa orang ya? Semuanya ngambil nggak kelas B ya? Sebentar saya sambil cek. Atau ada yang belum isi KRS? Sekarang KRS itu apa namanya? eh nggak ada batal tambah ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada ya masa batal tambah. Sekarang nggak ada batal tambah. Jadi pastikan sudah terisi KRS-nya ya. Tapi diperpanjang kalau nggak salah sampai berapa ya? 13 Maret gitu ya. Jadi pastikan yang belum isi KRS mengisi, jangan sampai lupa gitu. Karena pernah ada kejadian eh dia ikut kuliah gitu ya, sampai ikut ujian, tapi ternyata nilainya nggak ada karena memang belum mengontrak mata kuliah tersebut gitu. Nah, ini saya sambil cek di Siakat ya. Geometri analitik. Oke. Ada 39. Ada 39 mahasiswa ya yang terdaftar di KRS. Eh, Kalau semuanya jadi ambil mata kuliah ini, berarti masih ada yang belum hadir ya. Masih ada beberapa orang ya yang belum hadir. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja ya perkuliahannya. Mungkin bisa diingatkan teman-teman yang belum hadir untuk segera join Zoom ya. Ya, karena ini kalau di Jakarta suasananya lagi apa namanya, hujan-hujan gitu ya pagi-pagi. Khawatir terlewat. Baik, kita mulai saja ya perkuliahan pada eh, pagi hari ini. Sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Hmm, Sebelum masuk ke materi hari ini, jadi kita
udah mau masuk materi ya di pertemuan pertama ini, tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu rencana perkuliahan kita ya untuk geometri analitik. Saya share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya. Berikut adalah rencana perkuliahan untuk geometri analitik di semester 124. Dosen pengampunya untuk kelas ini ada dua, ada saya dan juga Bu Ratna Mariam. Nah, nanti di awal di pertemuan 1 sampai 8, insya Allah dengan saya ya. Selanjutnya dengan Bu Ratna Mariam. Gitu. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah Geometri Analitik bobotnya 3 SKS dan mata kuliah ini punya mata kuliah prasyarat yaitu aljabar linear. Jadi pastikan kalian sudah lulus mata kuliah aljabar linear ya. Karena pembahasan kita nanti banyak terkait dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari di aljabar linear ya, misalnya vektor gitu ya. Jadi supaya nanti nggak terlalu banyak pengulangan gitu ya, dipastikan kalian ingat-ingat lagi tuh materi-materi aljabar linear. Udah ambil kan ya aljabar linear? Sudah lulus Sudah. alinnya? Sudah itu. Udah ya, alhamdulillah. Baik, berarti kita bisa lanjut ya ke mata kuliah ini gitu, geometri analitik. Nah, kalau kalian lihat di sebaran mata kuliah begitu ya, kalian akan mendapat beberapa mata kuliah geometri ya. Ada geometri Euclid mungkin yang udah pernah diambil ya. Kemudian geometri analitik, ada geometri ruang, ada geometri transformasi gitu ya. Nah, eh, di geometri analitik apa sih yang dibahas gitu ya? Jadi kita akan membahas geometri itu kan biasanya berkaitan dengan eh, ruang ya, dengan garis, dengan ruang gitu ya, dengan eh, objek-objek geometri. Nah, tapi di geometri analitik ini kita akan membahasnya dengan bantuan aljabar gitu. Jadi eh, nanti kita akan mencari melihat ya suatu objek geometri baik itu garis, baik itu bidang, kurva gitu ya, lingkaran, nanti ada elips, hiperbola, parabola dan seterusnya. Itu adalah objek-objek geometri. Nah, kita nanti akan membahasnya dalam sudut pandang aljabar gitu. Jadi kita secara geometris kita tahu bentuknya seperti apa sih. Nah, kemudian secara aljabar persamaannya bagaimana dan seterusnya. Nah, secara garis besar ada dua ya bahasan utama pada mata kuliah ini yang berkaitan dengan bidang dan ruang. Jadi ada geometri analitik bidang, geometri analitik ruang. Kalau dulu waktu saya kuliah ini mata kuliahnya namanya GADR gitu ya, geometri analitik datar dan ruang. Tapi sekarang disederhanakan namanya geometri analitik, tapi kajiannya masih sama gitu ya. Nah, ini em, pada geometri analitik bidang yang dibahas adalah tentang garis, kemudian irisan kerucut gitu ya. Nah, irisan kerucut ini nanti bentuknya bisa macam-macam. Kalau di ruang nanti ada eh, bola gitu ya. Rasanya bola ya, yang lainnya itu bidang. Nah, kemudian terkait dengan model pembelajarannya, kita direct learning sama project based learning. Jadi sekarang kurikulum OBE itu mengharuskan semua mata kuliah itu ada pendekatan CBL atau PJBL-nya. Seperti itu di samping direct learning gitu. Nah, ini adalah bahan kajiannya. Jadi cukup padat ya. Apa yang akan kita bahas di mata kuliah ini itu cukup banyak. Ada persamaan garis, kemudian ada garis dan bidang di ruang, kemudian kita akan bahas lingkaran, parabola, elips, hiperbola, dan juga bola. Gitu. Nah, ini sebagian mungkin kalian udah pernah pelajari ya di jenjang pendidikan sebelumnya di SMA gitu ya. Bahkan di SMP untuk yang dasar-dasar kayak garis sudah pernah belajar gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan lebih dalam lagi dikaitkan dengan eh, apa aljabar gitu ya, dengan eh, materi-materi yang mungkin kalian udah pelajari di aljabar linear. Kayak lingkaran juga ya. Lingkaran kan udah pernah belajar kan di SMP, SMA gitu ya, persamaan lingkaran dan seterusnya. Nah, nanti di sini lebih kompleks lagi. Kemudian parabola, elips, hiperbola dan juga bola. Nah, ini materi-materinya gitu.
eh, ada di bahan kajian persamaan garis dan bidang, materinya ada apa aja nih sudah saya tuliskan di sini. Sebenarnya ini semua ada di RPS ya. Nanti mungkin saya berikan RPS-nya, dan insya Allah perkuliahan kita sesuai dengan RPS tersebut. Gitu. Jadi kalau dilihat sekilas ini cukup padat ya. Tapi insya Allah kalau di apa eh, simak ya dengan baik perkuliahan, kemudian tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik ya, nggak ada masalah ya seharusnya ya. Oke, ini terkait metode perkuliahan tadi yang sudah saya sampaikan dari instruction sama project based learning. Nah, kita blended ya, di suatu waktu kita daring seperti ini. Nah, sesuai yang mengikuti jadwal dari yang diberikan di prodi ya. Nanti ada luringnya juga seperti itu. Nah, ini kalau materi-materi yang tadi saya sampaikan, kita coba breakdown ya ke rencana perkuliahan tiap pertemuannya. Ah, ini supaya kebayang ya kalian kira-kira pertemuan satu ini akan belajar apa dan seterusnya. Di pertemuan pertama yang jelas harus bahas RPS ya, rencana perkuliahan, kontrak kuliah itu harus dibahas di pertemuan pertama. Kemudian juga kita nanti insya Allah akan masuk juga ke materi pendahuluan ya, persamaan garis dan kedudukan garis. Yang pertemuan kedua masih tentang garis, ya, ada jarak titik ke garis, kemudian berkas garis. eh Nah, ini yang ketiga juga masih garis-garis pada ruang dan bidang pada ruang. Nah, nanti yang keempat baru masuk ke persamaan lingkaran, kemudian persamaan garis singgung lingkaran dan garis polar lingkaran. Pertemuan kelimanya itu kuasa titik terhadap lingkaran dan garis ini masih masih tentang lingkaran ya. Kedudukan dua lingkaran, berkas lingkaran gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan keenam itu masuk ke parabola. Hmm. Maaf, saya mau bersihin nggak jadi. Nah, tadi karena pendekatan pembelajaran kita itu atau model ya dengan selain direct instruction ada PJBL, nanti ada tugas proyek ya di akhir yang harus kalian kerjakan secara berkelompok gitu. Jadi nanti ada tugas individu ya, mungkin di pertemuan-pertemuan tertentu akan diberikan tugas individu. Nah, kemudian ada juga tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya ini nanti dipresentasikan ya di pertemuan ke-7. Nanti saya sampaikan apa tugas kelompoknya gitu ya. Setelah ini saya lanjut dulu ke pertemuan berikutnya. 9, 10 ini terkait dengan elips, 11, 12 itu adalah hiperbola, kemudian 13, 14 itu bola. Nah, yang ke-15 nanti ada presentasi lagi. Jadi nanti dibagi dua ya. Jadi ada kelompok yang presentasi di pertemuan ke-7, ada sebagian kelompok yang presentasinya di pertemuan 15. Seperti itu. Nah, ini kita ada tes tertulisnya ya berupa UTS, UAS dan mungkin nanti ada juga kuis ya sebagai apa tes tertulis tambahan. Nah, kemudian apa proyeknya? Nah, ini yang perlu kita simak bersama-sama ya, Pak. Pastikan semuanya menyimak. Nah, tugas proyek yang akan diberikan itu berkaitan dengan semua sub CPMK. Ya, tadi kan CPMK dan sub CPS gitu. Ini saya sambil sebutkan. Jadi eh, menurunkan kedudukan garis melalui konsep sistem persamaan linear, kemudian menurunkan rumus jarak titik ke garis. Ya, ini terkait dengan garis ya. Sub CPMK yang berikutnya juga masih berkaitan dengan garis. Nanti ada lingkaran, kemudian parabola, kemudian apa namanya? Ini sebenarnya harusnya ada hiperbola sama bola ya. Ini maaf ini kurang lengkap. Tapi kalau di RPS ada lebih lengkapnya. Nah, jadi eh, tugasnya adalah kalian itu nanti kelas ini akan menghasilkan produk e-book ya. Jadi e-book geometri analitik yang berbasis masalah. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan menyusun materi ya, satu bab masing-masing gitu ya. Jadi saya kayaknya belum oke belum ya. Nah, nanti lebih jelasnya saya akan sampaikan ya instruksi tugas dan juga rubrik penilaiannya untuk proyek ini. Em, jadi itu kita akan bagi kelompok
sebanyak bahan kajiannya ini ya, sebanyak bahan kajiannya ini. Jadi ada eh, apa namanya, persamaan garis di bidang, kemudian garis dan bidang di ruang, kemudian ada lingkaran, ada parabola, ada elips, ada hiperbola, dan juga bola. Nah, ini kan tadi kalau kelompoknya itu di Siakat itu mahasiswanya ada 39 ya. Ada 39 orang. 39 orang, ini berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sebentar. Ya, berarti kita akan bagi jadi 7 kelompok. Jadi 7 kelompok, jadi kira-kira berapa orang satu kelompoknya tuh? Lima lima atau sampai enam. enam ya. Ada yang 5, ada yang 6. Nah, nanti disesuaikan aja. eh, untuk materi-materi yang cukup apa namanya padat misalnya ya, itu bisa eh, di apa dibahas oleh kelompok yang lebih banyak jumlahnya, atau nanti bebas, nanti saya serahkan ke kalian ya, ke kelas, untuk penentuan kelompok dan penentuan babnya. Tuh, jadi nanti masing-masing eh, kelompok membuat buku begitu ya, membuat bab buku ya, penyusunan bab buku. Kan kalau sekarang tuh ada ya, kalau nulis orang tuh nulis book chapter ya, book chapter. Jadi yang ditulis itu adalah bab tertentu dari buku. Nah, kalian juga demikian. Jadi tiap-tiap kelompok itu bahas satu bab. Ya, misalnya kelompok pertama itu bahas tentang persamaan garis di bidang. Kelompok kedua bahas garis dan bidang di ruang, dan seterusnya. Kelompok ketujuh itu akan membahas bola. Nah, kemudian eh, tapi nanti tiap pertemuan dosen tetap menjelaskan materi gitu ya. Jadi kalian bisa ambil sumbernya itu dari banyak, dari paparan dosen gitu ya. Nanti ada dari misalnya buku referensi yang nanti gunakan referensi, maksudnya dari luar perkuliahan, kalian cari sendiri untuk referensinya. Nanti tinggal nah, nanti saya akan buat instruksi tugasnya, termasuk eh, template ya, komponen-komponen apa saja yang harus ada pada setiap bab. Nah, jadi nanti akan seragam gitu. Jadi untuk kontennya, untuk konten atau isi materinya harus ada apa saja. Kita rencananya akan membuat ebook ini ya, geometri analitik berbasis masalah gitu. Jadi harapannya nanti selesai mata kuliah ini, kalian ya, kita ya, buku ya, kita punya buku, punya produk berupa ebook gitu ya, yang bisa dimana dan mungkin juga untuk orang lain gitu. Nah, jadi kontennya supaya sama, harus seragam gitu. Nanti saya buat template-nya, apa saja yang harus ada pada masing-masing bab. Nah, sedangkan untuk apa namanya lah, penyajiannya gitu ya. Nah, itu tolong kalian sepakati bersama ya. Nanti supaya sama, kan buku walaupun yang nulis babnya beda-beda, kan tetap tampilan akhirnya harus sama gitu ya. Jadi nanti kalian eh, lebih paham lah ya bagaimana membuat misalnya layoutnya gitu ya, atau misalnya hal-hal sederhana kayak jenis hurufnya, warnanya gitu ya. Itu mungkin bisa dibuatkan template yang sama. Ya misalnya biasanya kalian kerja di apa, di Canva misalnya gitu ya. Nah, itu di template yang sama. Seperti itu ya. Tapi yang dituliskan beda-beda, babnya beda-beda. Gitu. Jadi nanti ada 7 bab yang yang ditulis oleh 7 kelompok berbeda. Nah, tapi kita upayakan konten dan juga penyajiannya itu seragam seperti itu. Kayak gitu ya kira-kira. Nah, kapan dikumpulkannya? Nah, kalau misalnya berupa buku akhirnya, itu akan dikumpulkan di akhir perkuliahan. Ya, kita kalau tadi dilihat di sini kan apa namanya, UTS, UAS ya. Nah, UAS itu kan dari rentang 30 Juni sampai 9 Juli. Ya, nah itu di pekan-pekan itu tuh, di pekan-pekan setelah UAS, eh, sebelum
batas akhir penginputan nilai. Ya kan biasanya ada jeda waktu dari UAS ke deadline penginputan nilai itu masih biasanya ada jeda waktu seminggu lah misalnya. Nah itu di pekan jeda itu e-booknya harus sudah selesai, ya harus sudah finish. Tapi eh progress reportnya itu eh, bertahap ya. Artinya di sini kan di pertemuan ketujuh nanti kelompok 1 sampai 4 itu akan mempresentasikan kemajuan proyeknya. Itu ya, akan dipresentasikan kemajuan proyeknya mana yang udah dibuat gitu. Jadi di pertemuan ketujuh ini akan ada 4 kelompok yang akan presentasi. Gitu. Nah ini belum jadi final nggak apa-apa gitu ya, belum jadi final nggak apa-apa gitu. Jadi yang tapi eh, kalau bisa sudah memenuhi semua gitu ya. Tapi kalau misalnya ada revisi apa masih bisa diperbaiki gitu. Ya tapi kontennya udah semua gitu. Tapi apa kalau misalnya nanti dipresentasikan kan tujuannya buat itu ya. Mungkin ada masukan dari dosen atau dari teman-teman kelompok lain. Nah itu bisa jadi bahan untuk merevisi eh, chapter atau book chapter yang sudah disusun kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kelompok 4 ya, kelompok 1 sampai 4 akan mempresentasikan kemajuan proyek pada pertemuan ketujuh. Nah, sedangkan kelompok 5 sampai 7 itu karena materinya juga baru habis UTS ya, dari pertemuan 9 sampai 14 ini kan akan bahas materi-materi kelompok 5 sampai 7 ya. Nah, jadi kelompok 5 sampai 7 akan mempresentasikan kemajuan proyeknya pada hari eh, eh, ini baru bayangan ya kira-kira di Selasa 30 Juni. Pokoknya di pertemuan ke-15. Itu adalah presentasi kemajuan proyek untuk kelompok 5 sampai 7. 3 kelompok. Nah, terakhir di pertemuan ke-16 ada UAS gitu. Seperti itu. Nah, untuk sistem penilaiannya karena kita kurikulum OBE ya, itu disyaratkan apa namanya eh, penilaian portofolio kinerja gitu ya, itu harus lebih dari 50%. Jadi nanti penilaian portofolio, penilaian kinerja itu totalnya 55%, sedangkan tes tertulisnya yang tadi UTS, UAS, dan kuis itu nggak boleh sampai 50% gitu. 45%. Kayak gitu ya. Jadi eh, kalian punya kesempatan untuk mendongkrak nilai gitu ya kalau di portofolio dan juga kinerjanya. Nah, portofolio ini maksudnya adalah tadi tugas proyeknya, kemudian tugas individunya gitu ya, yang dikumpulkan yang berupa dokumen. Gitu. Artinya buku e-booknya nanti ya, e-booknya nanti itu merupakan salah satu portofolio. Kalau ada tugas-tugas individu yang diberikan, nah yang dikumpulkan itu hasil kerjanya itu ada masuk ke portofolio. Nah, di penilaian aktifan ya selama selama perkuliahan gitu dan seterusnya itu masuk ke penilaian kinerja kayak gitu. Itu gambaran dari sistem penilaian untuk mata kuliah geometri analitik. Oke, mungkin saya mau balik lagi ke tugas kelompoknya ya. Nah, ada pertanyaan nggak nih terkait dengan tugas kelompok? Jelas, kira-kira jelas nggak? Kalau mungkin biasanya kalian punya tugas bikin bahan presentasi gitu ya, satu kelompok satu bab gitu. Nah, kemudian mempresentasikan di tiap pertemuan. Nah, yang sekarang agak berbeda ya. Jadi kalian itu nggak bikin PPT ya, kalian itu bikin buku, book chapter gitu. Nah, yang kalian presentasikan adalah isi dari book chapter tersebut dan itu presentasinya nanti setelah kalian dapat materi-materi tersebut gitu. Itu ya. Jadi kan jadi ketika kalian menuliskan chapter tersebut harusnya kalian udah paham. Ya kayak misalnya hari ini kita akan belajar tentang garis ya. Kalian udah cukup paham ya tentang garis tersebut. Nah, saran saya ketika untuk kelompok-kelompok awal nih ya, ketika udah dibahas materi, nah itu langsung ya dikerjakan, mulai dicicil tugasnya, mumpung ingat gitu. Nah, tapi untuk kelompok yang terakhir, karena khawatir waktunya mepet, lebih baik mulai dicicil juga gitu, walaupun misalnya belum belum ngerti sepenuhnya gitu. Tapi kan nanti ketika disampaikan materinya oleh dosen bab tersebut gitu ya, nanti bisa apa namanya
di apa ya namanya, diasimilasikan pengetahuan yang udah kalian punya dari hasil baca, kemudian masuk ke kelas, dosen menyampaikan, nah itu kan pengetahuannya eh, terakomodasi dan diasimilasikan ya kalau teorinya Piaget itu ya. Seperti itu. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak apa di sini? Baik terkait materi maupun penugasan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup. Baik, kalau tidak ada, hmm, bisa kita lanjut ya ke materi. Nah, oke, baik. Sudah siap mengikuti perkuliahan pada pertemuan pertama ini ya. Ini eh, sesuai tadi ya yang saya sampaikan, kita pertama-tama membahas tentang persamaan garis dan kedudukan garis. Nah, ini sebenarnya materi awal masih sederhana ya. Jadi mengulang sebenarnya apa yang sudah kalian peroleh mungkin di eh, SMP atau SMA gitu ya. Nah, juga nanti banyak eh, apa materi-materi alin mungkin yang kebawa ya terkait dengan vektor. Misalnya nanti coba diingat-ingat lagi ya. Oke, persamaan garis. Yang kalian tahu apa aja sih persamaan garis itu yang pernah kalian pelajari? Coba. Yang ini bukan Bu, kayak AX plus BY plus C sama dengan nol. Terus kalau misalnya kemiringan atau titik potong itu Y sama dengan MX plus C. Terus Ya. untuk titik atau gradien kali X
X min X1 Iya, yang kayak gitu bukan? dipelajari. Kita juga belajar tentang itu gitu. Nah, tapi nanti kita lihat sebenarnya itu dari mana. Kita pelajari itu juga sesuatu yang mungkin udah pernah dipelajari eh, di jenjang sebelumnya ya. Kayak persamaan lingkaran kan kalian udah pernah tahu juga ya persamaan lingkaran ya. Nah, itu kebayang kan kalau garis itu nah, sekarang terima kasih ini ya. Nah, ini ya. Ini ada garis ya. Garis apa ini namanya? Garis apa ini? Linear. Tahu nggak ini garis apa? Kalau setiap garis itu kan ada namanya. Garis G ya. Ini garis G, gitu kan ada namanya garis G ya. Jadi kalau menulis apa namanya menggambarkan sebuah garis itu ada panahnya ya, ada panahnya itu garis. Tapi kalau nggak ada panahnya itu ruas garis. Ya, kayak misalnya kita melukis dari ada dua titik ya, ada titik A, ada titik B kita hubungkan. Nah, maka AB itu adalah ruas garis. Tapi kalau garis itu arahnya, ada arahnya ya. Nah, di sini ada garis G. Nah, garis G ini eh, melewati titik A dan titik B, atau titik A dan titik B ini ada pada garis G. Kemudian garis G ini kan punya kemiringan ya, punya kemiringan. Nah, itu yang dinamakan gradien ya, tadi disebut semaknya ada kemiringan garisnya gitu ya. Ada kemiringan garis. Nah, bagaimana konsep gradien itu sebenarnya? Kita kan taunya gradien itu kemiringan garis ya. Nah, ternyata gradien itu tidak lain adalah nilai tangen dari sudut yang dibentuk ya oleh garis suatu garis ya, dalam hal ini garis G dengan sumbu X positif. Ya, ini kan sebenarnya eh, apa tanda panah yang di bawah ini yang sejajar dengan eh, sumbu X itu kan bukan garis utamanya ya. Kita lihat fokus ke garis G-nya, tapi kita butuh garis ini, garis yang sejajar sumbu X ini untuk melihat sebenarnya seberapa besar kemiringan garis G terhadap sumbu X positif. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa itu gradien, nah gradien itu tidak lain adalah nilai tangen. Ya, tangen dari sudut yang dibentuk oleh sebuah garis tersebut dengan sumbu X positif. Nah, kemudian bagaimana nilai gradiennya dari suatu garis ya? Kalau garis tersebut melewati dua titik, katakan di sini adalah titik A, X1, Y1, kemudian titik B, X2, Y2, maka gradien garisnya adalah disimbolkan itu dengan MG ya, atau gradien dari garis G itu yang namanya eh, apa namanya tangen ya, kemiringan garis itu eh, kita lihat ini ada komponen Y-nya, jadi ada delta Y-nya dibagi dengan perubahan X-nya ya, atau delta X-nya. Di gradien garis G ini bisa kita tuliskan Y2 dikurangi 1 per X2 min X1. Nah, ini materi dasar banget ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah titik A, yaitu min 2, min 1 ya, titik A min 2, min 1, kemudian ada titik B 3, min 7. Nah, kita bisa tentukan gradiennya. Berapa nih kira-kira? Ada titik A min 2, min 1, kemudian titik B 3, min 7. Coba dicoret-coret. Jadi gradiennya berapa? Ada yang udah dapat? Min 6 per 5, Bu. Min 6 per 5, Bu. Iya, min 6 per 5. Sama ya semuanya ya, min 6 per 5 kan dari apa? Dari min 7 dikurang min 1 gitu ya. Kemudian dibagi 3 dikurang min 2. Hasilnya adalah min 6 per 5. Oke.
Berarti sudah paham tentang gradien. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke persamaan parameter garis ya. Jadi sebelum ke persamaan garis yang tadi disampaikan, ada yang kita ingatnya kan ada yang melewati satu titik, kemudian punya gradien tertentu gitu ya. Kemudian dia bisa melewati dua titik dan seterusnya itu kan masing-masing ada rumusnya gitu ya. Nah, kita juga perlu tahu persamaan parameter garis karena yang tadi saya sampaikan bahwa garis itu punya arah ya. Garis itu punya arah. Nah, eh, kalau misalnya ada arahnya, ada besarannya, itu kan identik dengan vektor ya. Ya, masih ingat vektor ya? Vektor itu kan punya besaran, punya arah. Nah, di sini ada garis G, di gambar ini ada garis G, kemudian ada vektor U. Nah, kemudian di garis G ini ada sebuah titik, yaitu titik P, X1, Y1. Dan eh, garis G ini kan, vektor U. Jadi kalau misalnya kita mau buat ya di gambar, kita sebenarnya nggak bisa memastikan bahwa G ini sejajar U ya. Harus ada keterangan ya. Misalnya garis G sejajar vektor U atau ada nih kalau di sini sudah disebutkan diketahui garis G, B. Nah, misal kita ambil sebarang titik R, X, Y ya, di sebarang eh, tempat ya di garis G tapi. Jadi kita mungkin akan ambil titik R-nya di sini gitu ya. Atau mungkin ambil titik R-nya di sini pokoknya di garis G. Sebarang X, Y pada garis G. Nah, sehingga eh, PR ya, PR itu sama dengan T dikali vektor U, di mana T-nya adalah bilangan real ya. Dari negatif hingga sampai hingga ya, bilangan real. Nah, ini untuk menentukan PR-nya. Kan kita belum tahu R-nya di mana kan. Tapi secara umum PR itu dinyatakan sebagai T dikali vektor U ketika kondisinya demikian. Ya, jadi misalnya ada garis G yang sejajar dengan vektor U. Nah, kemudian di garis G itu ada titik P, X1, Y1 ya, diketahui. Nah, kemudian ada sebarang titik R, X, Y pada garis G juga, maka PR itu sama dengan T dikali U. Di mana T adalah sebuah bilangan real ya. Kalau ada minta hingga sampai tak hingga ini eh, berarti dia bilangan real. Jadi nggak ada keterangan dia itu bilangan apa kan ya. Berarti dia bilangan real. Nah, sehingga tadi ya saya tulis kembali di sini kan PR itu sama dengan T dikali vektor U ya. PR sama dengan T dikali vektor U. Nah, tadi kan si P itu apa ininya? P tadi apa? Eh, X1, Y1 ya. Iya, X1, Y1. Jadi P ini adalah titik yang sudah diketahui koordinatnya gitu ya. X1, Y1. Nah, sedangkan R ini adalah yang sebarang, titik yang sebarang, tapi dia sama-sama di garis G. Ya, karena dia sebarang ditulisnya X, Y gitu ya, yang sebarang. Nah, sehingga PR itu kan tidak lain adalah eh, X, Y dikurang X1, Y1. Nah, ini yang saya bilang, ingat-ingat lagi pelajaran tentang vektor ya. Jadi kalau misalnya ada PR, nah berarti itu komponen R-nya dikurang komponen P-nya. X, Y dikurang X1, Y1 itu sama dengan T dikali vektor U. Nah, vektor U ini adalah A, B tadi ya. Nah, sehingga bentuk X, Y dikurang X1, Y1 kan bisa dituliskan dengan X dikurang X1, Y dikurang Y1. Ya, itu sama dengan TA dikurang TB. Nah, jadi kita bisa peroleh, eh, sorry, maaf, ini bukan bukan dikurang ya, koma ini ya. Nah, jadi X dikurang X1 ini adalah TA, kemudian Y dikurang Y1 ini adalah TB. Nah, jadi persamaan garis yang melewati titik P X1, Y1 dengan vektor arah U, A, B adalah X sama dengan X1. Nah, ini lihat di sini ya.
Jadi ini kan ada X dikurang X1 sama dengan TA dari persamaan yang di atas ya. Kemudian kita bisa Y dikurang Y1 sama dengan TB. Nah, berarti X-nya apa? Nah, berarti X-nya itu adalah X1 ditambah TA. Nah, yang ini ya. Kemudian Y-nya adalah Y1 ditambah TB. Dari sini ya, Y dikurang Y1 sama dengan TB, berarti Y sama dengan Y1 tambah TB. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan parametrik. Jadi kita bisa menuliskan persamaan parametrik dari suatu garis ya, persamaan garis dalam bentuk parametrik itu dituliskan dengan X sama dengan X1 plus TA, Y sama dengan Y1 plus TB, di mana T-nya itu adalah bilangan real. Nah, kalau bentuk parametrik ini kita eh, apa manipulasi ya bentuk aljabarnya, itu kan jadi X min X1 per A itu sama dengan T. Y min Y1 per B sama dengan T ya. Jadi dari sini kita kan bisa dapat apa? Eh, X min X1 itu sama dengan TA. Gitu ya. Sehingga diperolehlah kalau misalnya kedua ruas dibagi A, jadinya bukan dibagi A, kedua ruas dikali seper A gitu ya lebih tepatnya. Jadi X min X1 per A itu sama dengan T. Nah yang bawah juga sama. Ini kan jadi Y dikurang Y1 sama dengan TB. Sehingga Y dikurang Y1 per B itu sama dengan T. Nah ini kan T yang sama kan. T yang di sini dengan T yang di sini itu sama. Jadi kita peroleh persamaan dalam bentuk simetriknya adalah X min 1 per X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B. Gitu ya. Nah, A sama B ini apa tadi? Nah, A sama B ini adalah komponen vektor U tadi. Jangan lupa ya. Yang tadi dari mana tadi A sama B-nya? Sedangkan T-nya ini adalah parameter. Tuh, jadi kalau kita diminta menuliskan eh, persamaan garis dalam bentuk parametrik, maka tulisnya seperti ini. X sama dengan X1 plus TA, Y sama dengan Y1 plus TB. Di mana X1, Y1-nya ini adalah titik ya, X1, Y1 ini adalah titik yang diketahui kan. Sedangkan XY ini adalah sebuah titik yang sebarang ya. Jadi persamaannya seperti ini. X sama dengan X1 plus TA, Y sama dengan Y1 plus TB. T-nya adalah parameternya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lanjut ke contoh ya. Ini maaf ya, ini tadi ke copy yang di atasnya. Ini diabaikan. Apa namanya? Kalimat ini diabaikan, dihapus. Ini ke copy dari slide yang sebelumnya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang bingung? Berarti bentuk parametrik itu ketika dalam suatu persamaan garis yang dia masih mempunyai nilai T di situ ya, Bu. Betul, ada parameternya. Ya, jadi ada bentuk T-nya. Gitu ya. Nah, coba untuk lebih jelasnya kita coba eh, apa namanya? Coba kerjakan contohnya ya. Saya hapus dulu. Nah, coba ya. Ini contoh ya, tapi saya mau kalian coba dulu. Ini ada contoh yang pertama, tentukan persamaan garis dalam bentuk parametrik yang melewati titik A 1,2 dengan vektor arah U 3,5. Kalau yang nomor satu ini, itu eh, bentuknya persis ya seperti penjelasannya tadi ya. Udah jelas titik X1, Y1-nya apa. Kemudian udah jelas komponen vektor U-nya A, B-nya apa. Nah, kalau yang nomor dua, ini eh, ini kan sebenarnya kalau kita ditanya persamaan garis yang melewati dua titik, kita udah tahu ya waktu di SMP udah pernah belajar gitu. Tapi di sini yang ditanya adalah persamaan garis dalam bentuk parametriknya. Nah, kita berarti perlu tahu dulu vektornya apa. Kan belum belum ada vektornya di sini ya. Berarti dari titik C sama titik D ini perlu ditentukan dulu vektornya apa. Baru nanti bisa masuk ke rumus yang ini.
mana tadi yang ini ya, rumus yang ini. Karena kita belum tahu kan A-nya apa, B-nya apa. Nah, kemudian nanti yang ketiga, ini tentukan persamaan garis yang melewati titiknya sudah diketahui. Nah, kemudian vektornya nggak diketahui, vektor arahnya. Tapi eh, di sini diketahui memiliki vektor arah yang sejajar dengan garis ini. Ya, jadi nggak secara eksplisit diketahui vektornya, tapi diketahui bahwa vektor tersebut sejajar dengan garis X sama dengan min 2 plus T, Y sama dengan 3 min T. Nah, coba dari sini dicoret-coret dulu. Yang pertama yang nomor satu dulu deh. Nomor satu mungkin bentuknya tinggal disubstitusi ya ke rumus yang tadi. Yang sudah dapat coba boleh raise hand ya. Nomor satu. Ibu maaf mau nanya, berarti yang nomor satu tuh yang X sama dan X1 plus TA gitu aja, Bu? Iya, betul. Oh, mau nyoba boleh, Bu? Oke, boleh. Coba Agnia bisa ini nggak pakai apa tuh Coret namanya? yang Iya, pennya ya. annotate ya, oke annotate. Berarti kan dia itu X sama dengan X1 plus TA, terus Y1 plus TB. Berarti X-nya itu -1 plus 3T, Y-nya 2 plus 5T. Itu, Bu. Oke, berarti sebentar. Oke. Sebentar saya izin balas pesan dulu ya. Ini ada Prof Yayu, beliau kan apa namanya dosen di kelas sebelah. Kirain hari ini juga eh, padahal bukan ya. Saya izin. Oh, iya. Bentar ya. Kalau di bulan Ramadan jam ke 8, 9, 10 tuh jam berapa ya? Ada yang bisa bantu? Jam ke 8, ke 9, ke 10. 14.45 sampai 17.15 Ibu. Berapa berapa? 14.45 sampai dengan 14.45 sampai ya sampai dengan 17.15. 8 sampai 10 kan, Bu? 17.15. Iya, betul. Ya, Selama jadwal Ramadan ya, Bu? Ya, Iya. di mungkin nggak tahu ya beda sama Angel kayaknya. Di ini sih dari 13.40 sampai Oh, 15.40. iya iya. oh 13.40 iya sampai selama Ramadan. 15.40. 15.40 ya. Kalau di luar Ramadan tadi yang Angel bilang ya, Iya, Ibu, betul. Ya, sesuai isi akadnya. 14.45 ya sampai 17.15. Iya, Ibu, 17.15. Oke, baik. Terima kasih. Oke. eh, baik, tadi Agnia ya, kita balik lagi. Eh apa namanya? Sudah diketahui ya titiknya berapa tadi? Min 1,2 ya. Kemudian Satu, vektor arahnya ya. vektor arahnya 3,5 ya. Nah, jadi betul ya, langsung masuk aja ke ke persamaan parametrik tadi ya. Formulanya karena sudah diketahui vektornya yaitu A, B-nya adalah 3,5 ya. Jadi X-nya itu sama dengan min 1 plus 3T, Y-nya adalah 2 plus 5T. Nah, jangan lupa di eh, samping kanannya ini dituliskan keterangan T-nya ya.
Jadi X sama dengan min 1 plus 3T, ya sama dengan 2 plus 5T, koma gitu ya. T itu dari min tahingga sampai tahingga. Itu jangan ketinggalan nih, apa keterangan demikiannya. Betul ya ini? Yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Sama ya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih. Sekarang yang nomor 2. Ada yang sudah coba? Nah, clue-nya yang nomor 2, tadi saya bilang ya, ini benar ya, tadi jawaban Agnia, tinggal nanti ditambah aja di apa di sininya gitu ya. Jadi koma gitu, kemudian minta hingga kurang dari T gitu kan, kurang dari tahingga gitu. Oke, berikutnya eh, saya izin hapus ya. Yang nomor 2, yang nomor 2 itu apa namanya? Dia sudah diketahui 2 titik ya yang dilewati oleh sebuah garis. Nah, tapi kalau kita lihat persamaan garis parametrik tadi, itu harusnya kita punya vektor, vektor arah ya. Nah, ini belum ada. Kita berarti perlu cari vektor arahnya. Nah, vektor arah dari garis CD. Nah, ingat kalau misalnya garis CD ya, berarti kita cari vektor arahnya itu komponen yang D gitu ya, dikurang komponen yang C kan. Nah, coba cari dulu vektor arahnya kira-kira berapa. Kalau Angel cari hasilnya itu 7,2 Ibu. Ya, betul ya. Coba Angel silakan. Aku kan pakai laptop ya Ibu. Kalau aku Mm-mm. ini takut nggak bisa nulisnya. Oh, baik ya. Nggak apa Bu, coba dulu. Ya, coba aja. Saya juga pakai laptop sini, pakai Oh, terusan, oke tapi Bu. coba dulu. Ya, Baik. jadi kalau Angel cari kan kalau misalnya di dikurang C itu jadi 4. Maaf ya Ibu kalau tulisannya jelek. Ya, nggak apa-apa. Dikurang -3. Terus, ini nggak pakai tanda, eh, pokoknya 4 dikurang -3, terus di koma 7 kurang 5. Jadi nanti hasilnya itu adalah 7,2 Ibu. Oke, betul. 7,2 ya. Berarti udah dapat vektor arahnya. Sekarang lanjut ke persamaan garis parametriknya. Kalau ke bentuk parametriknya berarti sama aja kayak tadi Agnia. Iya, betul. X-nya sama dengan Hmm. -3 Hmm. ditambah 7T, Hmm. terus Y-nya itu 5 ditambah 2T. Ya, T-nya, jangan lupa T-nya. Iya Ibu, udah. Maksudnya T-nya dari mana sampai mana? Yang ini, yang minta hingga sampai tahingga itu loh. Keterangan itu. Oh, Mm-mm. bentar Ibu. Itu. Oh, berarti minta hingga yang kayak nomor 3 doang atau?
Ya, yang kayak Oh gini iya, aja ini. berarti Ini aja. minta hingga T lebih kecil dari tahingga. Maaf Ibu, malah ke atas. Oke, nggak apa-apa. Ya, betul ya. Terima kasih. Angel, dipanggil Angel ya? Iya Ibu Angel. Oke, kasih Angel. Nah, berikutnya yang nomor 3. Bener ya? Atau yang lain punya ini punya jawaban yang berbeda? Kalau ada dua titik itu nyarinya satu aja Oh kok iya, betul parametriknya. betul betul betul. Ini karena soalnya nggak jelas ya. eh Persamaan dari garis yang melewati kedua titik berikut, gitu ya. Nah, berarti kalau persamaan garis yang melalui titik C dengan vektor arah tersebut ini, gitu ya. Tapi kalau sebaliknya persamaan garis yang melalui titik D misalnya ya, dengan vektor arah eh, yang lain gitu ya. Nah, berarti eh, ada dua gitu ya. Ada yang mau coba garis kedua? Oke, tapi kurang lebih sama ya. Tadi eh, seperti ini arahnya. Jadi cari dulu apa namanya vektor arahnya, kemudian disusun ya persamaan parametriknya. Ya, mungkin lanjut ya ke nomor 3. Di sini persamaan garis yang melalui titik A 2,1, kemudian memiliki vektor arah yang sejajar. Nah, ini ya, dengan garis ini. Dia belum ketahuan juga vektor arahnya secara eksplisit, tapi kita diketahui bahwa vektor tersebut sejajar dengan garis ini. Nah, kita bisa identifikasi ya vektor arah yang sejajar dengan garis ini. Ini kan berupa persamaan parametrik juga ya. Kira-kira berapa vektornya? Sebenarnya bisa langsung diidentifikasi nih 1, vektornya. min 1. 1,1 Ibu. Betul. Ya, coba boleh dikerjakan. Coba tadi. Oke, betul tadi ya. 1,-1 vektor arahnya. Jadi gimana? Tadi yang jawab 1,1 siapa? Saya nggak lihat Ibu, tadi. berarti kan kita udah ketemu vektor arahnya 1,-1. Tinggal masukin ke yang titik A itu ya, Bu, garis A. Iya, heeh. Saya mau nyoba deh, Bu. Ya boleh silakan. Kan jadi vektor arahnya itu kita udah dapat 1,1. Terus Hmm. berarti tinggal masukin ke zaman yang awalnya parameternya berarti X sama dengan 2 plus plus T Y sama dengan 1 min plus min T. Oke, T-nya. T sama minta hingga dari sampai hingga gini, Bu. Ya, oke. Betul ya. Baik, terima kasih. Melanda ya. Saya izin hapus lagi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Apa namanya? Menentukan persamaan parameter kalau memang belum diketahui vektor arahnya, ya kita identifikasi dulu gitu ya. Baik. Nah, berikutnya
ke persamaan umum garis. Nah, ini yang tadi di awal sudah kebayang ya tentang persamaan garis tuh gimana sih ya, yang udah pernah kalian pelajari. Nah, kita berikutnya ke arah sana. Nah, ini ada sebuah garis. Kalau tadi garis G, dia itu sejajar dengan vektor arah U, gitu ya. Ini ada garis L yang dia itu tegak lurus dengan vektor U. Nah, ini masih sama apa namanya konsepnya ya, pakai vektor gitu ya. Nah, jadi kita ambil sebarang titik R misalnya yang berada pada garis L. Nah, titik R, X, Y ini ada di garis L, maka eh, PR itu eh, tegak lurus dengan vektor U ini ya. Kalau di alin ini kan vektor normal ya. Di tegak lurus itu sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau tadi sejajar, kalau ini tegak lurus. Nah, sehingga dari situ kita bisa turunkan persamaan ini ya. PR ini tegak lurus dengan vektor U ini sama dengan 0, maka PR tadi kan X, Y dikurang X1, Y1 ya. Kemudian dikalikan dengan komponen vektor U ya, A, B itu sama dengan 0. Karena dia tegak lurus. Maka ini maaf ya, karena PR tegak lurus U, jadi PR dikali U gitu ya sama dengan 0. Nah, jadi PR-nya itu adalah X, Y dikurang X1, Y1, kemudian dikalikan dengan A, B. Itu sama dengan 0. Nah, ini sama kita operasikan eh, vektor-vektor ini jadi X min X1, Y min Y1, kemudian dikalikan dengan A, B, itu sama dengan 0. Ini bisa kita tuliskan A dikali X min X1 ditambah ditambah B, Y min Y1 itu sama dengan 0. AX, kalau ini kita, ini ya, A-nya dikali X, kemudian B-nya dikali Y. Nah, yang AX1 sama BY1 karena ini konstanta semuanya ya. Maksudnya dia berupa bilangan, besaran. Nah, kalau dikalikan kan jadinya konstanta. Tadi kan yang saya sampaikan bahwa X sama Y itu kan yang parameter ya, belum diketahui kan nilainya. Sedangkan X1, Y1 itu adalah yang diketahui nilainya, titik tertentu gitu. A sama B itu juga berupa eh, apa namanya, besaran ya, koefisiennya atau konstanta ya, ada nilainya gitu. Sehingga ketika A dikali X1 itu ada sebuah nilai, sebuah bilangan, B dikali Y1 juga sebuah bilangan. Sehingga min AX1, min BY1 ini adalah sebuah bilangan juga gitu. Yang ini kita bisa tuliskan untuk menyederhanakan menjadi C. Bisa dipahami nggak? Misalnya A ini kan suatu bilangan, X1 suatu bilangan kan, maka A dikurang X1 kan bilangan. Kemudian dijumlahkan dengan bilangan hasil kali B dikali Y1. Nah, hasilnya kan pasti berupa bilangan. Nah, inilah eh, konstanta yang selama ini kita kenal C itu ya. Nah, itu berasal dari sini. Nah, untuk menyederhanakan penulisan, misal min AX1 dikurang BY1, ini kita representasikan dengan C ya. Maka persamaan umum garis dengan vektor normal A, B itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini kan kita kenal ini sebagai persamaan umum garis ya. Jadi ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana C-nya adalah konstanta ya. Kemudian A sama B-nya ini adalah vektor yang tegak lurus dengan garis tersebut. Itu. Nah, misalnya ini. eh, Contohnya, tentukanlah persamaan dari garis G yang diketahui melalui titik A itu 4, min 1 serta tegak lurus dengan garis X min 3 per 4 sama dengan Y min 5 per 2. Kalau kalian ingat-ingat waktu SMP, saya agak lupa SMP ya, kalau nggak salah udah belajar persamaan garis tuh ya. Itu kan kalau soal kayak gini ngerjainnya gimana? Ada kan rumusnya ya? Ada garis melewati titik tertentu diketahui, kemudian garis tersebut tegak lurus dengan suatu garis. Kalau pakai cara yang SMP gimana? Yang udah kita kalian pelajari di SMP.
Kan berarti cari dulu kan garisnya kan ya. Cari dulu garisnya. Nih ya, ini pakai cara yang lama dulu ya. Ini kita belum belum masuk ke konsep. Saya mau refresh dulu pengetahuan eh, kalian waktu di SMP kan. Kita cari dulu nih kan garisnya ya. Ini ada 4G min 20 gitu ya. Kita cari eh, gradien garis ini berapa gitu kan. Kan cari ya. Ini ada sebuah garis. Misalnya gradiennya itu adalah gradien garis pertama ya, garis yang tahu. Ini misalnya apa? Berapa gitu ya. Nah, kemudian garis tersebut tegak lurus dengan garis eh, sorry. Jadi garis G ini tegak lurus dengan garis ini. Nah, berarti kita perlu cari gradien garis G ya, garis G. Nah, berarti garis G itu karena dia tegak lurus dengan garis yang satu, saya tulis garis garis L gini atau garis eh, H deh, ini garis H. Berarti karena G itu tegak lurus dengan ini garis H, katakan ini garis H. Nah, karena garis G tegak lurus dengan garis H, maka MG dikali MH itu kan sama dengan min 1 kan. MG sama dengan dikali MH sama dengan min 1. Berarti kita cari MH-nya tadi kan dapat karena MH diketahui persamaan garisnya. Nah, berarti kita nanti akan dapat MG. Kalau MG-nya udah dapat, kita pakai persamaan itu kan yang eh, garis yang melalui satu titik, dia minnya 1, dan diketahui gradiennya sama dengan MG gitu kan, kali X min X1. Ini kan persamaan yang pernah kita pelajari ya di SMP kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Tapi sebelum ke sana kita ya sebenarnya ini dari mana gitu ya. Nah, kembali ke eh, nah yang ini normal ya. Jadi ada normalnya itu adalah A, B, persamaan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian dia ini di contoh ini tidak diketahui langsung apanya tidak diketahui langsung eh, vektornya berapa vektor yang eh, eh, tegak lurus ya dengan garis G itu. Nah, tapi dia hanya diketahui dia tegak lurus dengan garis H. Saya sebut garis H ya supaya nggak panjang nyebutnya. Nah, sehingga seperti ini. Ya, sehingga oh ini di sini bukan bukan H deh, L ya saya salah. Yang tadi saya misalkan dengan garis H di sini tulisnya garis L. Misalnya tadi persamaan garis L-nya tadi yang ini ya. X min 3/4 sama dengan Y min 5/2. Nah, berarti garis L ini kan melewati titik 3,5 ya dengan vektor arahnya 4,2. Nah, dari persamaan ini kita bisa identifikasi garis L ini melalui titik 3,5, nah vektor arahnya adalah 4,2. Nah, karena garis G itu tegak lurus dengan garis L di soal yang tadi, maka vektor normal G ya yaitu NG itu sama dengan vektor U 4,2 gitu. Jadi eh, persamaan garis G dengan vektor normal G 4,2 langsung aja ke rumus yang tadi ya. AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A-nya adalah 4, kemudian Y-nya adalah B-nya adalah 2 plus C. Nah, bagaimana mencari nilai C ini? Kita pakai informasi bahwa garis G itu melewati titik A 4,1. Karena garis G melalui titik 4,1, jadi 4,1 ini bisa disubstitusi ke persamaan garisnya. Dengan demikian, 4 dikali X-nya ini adalah 4 ya. 4 kali 4 ditambah 2 dikali Y-nya ini adalah min 1-nya. Plus C sama dengan 0. Sehingga diperoleh C-nya itu adalah min 14. Nah, sehingga tadi kita sudah tuliskan persamaan garisnya adalah 4X plus 2Y plus C sama dengan 0. C-nya kita substitusi dengan negatif 14 ya. Jadi persamaan dari garis G yang melalui titik A 4,-1 dengan vektor normal
NG-nya ini adalah 4,2, itu adalah 4X plus 2Y min 14 sama dengan 0. Nah, kalau pakai cara yang tadi juga sama hasilnya juga gitu ya. Cuman ini kita pakai konsep vektor normal. Seperti itu. Jadi, eh, kita perlu tahu vektor A, B-nya tadi ya. Selama ini kan mungkin kita ketika belajar persamaan garis ya, AX plus BY plus C sama dengan 0, nah itu A-nya itu sebenarnya yang mana sih gitu ya. B-nya itu sebenarnya yang mana, kayak gitu ya. Nah, dengan belajar vektor ini, ternyata A sama B-nya itu adalah vektor normal, ya, yang tegak lurus dengan garis tersebut. Seperti itu. Kalau waktu itu, kalau misalnya tadi kita pakai cara yang Y min Y1 sama dengan M dikali X per X1, kita kan lakukan operasi aljabar tuh ya. Ntar dapat Y dikurang Y1-nya kan berapa tadi? Min 1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1-nya 4 gitu ya. Nah, M-nya kan dicari dulu dan seterusnya. Nanti baru endingnya dapat persamaan yang bentuknya AX plus B plus C gitu ya. Nah, baru kita tahu, oh A-nya ini 4, B-nya itu 2. Tapi sebenarnya 4 dan 2 itu apa? Nah, ternyata 4 dan 2 ini adalah vektor komponen ya dari vektor normal. Vektor yang tegak lurus dengan garis tersebut. Itu. Oke. Itu ya tentang persamaan umum garis yang selama ini kita tahu bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini baru kita masuk ke apa namanya eh, persamaan-persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya nih. Jadi ada persamaan garis, dia melalui sebuah titik, katakan X0, Y0. Nah, kemudian diketahui gradiennya M. Nah, berarti persamaan garisnya adalah Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0 ya, ini yang tadi saya sampaikan. Nah, tapi sebenarnya dari mana sih itu? Rumus ini tuh dari mana? Gitu. Nah, jadi eh, di sini ada misalkan persamaan garis yang memiliki gradien M adalah Y sama dengan MX plus N. Nah, ini kan sebenarnya persamaan umumnya ya, ya sama dengan MX plus N. Bentuk ya, bentuk umum dari persamaan garis dengan gradien M itu seperti ini, Y sama dengan MX plus N. Nah, kemudian ada titik A, X0, Y0. Nah, pada garis ini, misalkan ya, nah berarti kita bisa substitusi kan nilai Y0 sama X0 ini ke persamaannya. Jadi yang tadinya Y sama dengan MX plus N, Y-nya ini kita substitusi dengan nilai Y0. X-nya kita substitusi dengan nilai X0. Jadi kita peroleh N sama dengan Y0 dikurang MX0. Nah, ketika persamaan 2 disubstitusi ke persamaan pertama, diperolehlah Y sama dengan MX ditambah N-nya diganti ya dengan Y0 min MX0. Nah, jadi diperoleh persamaan yang tadi yang kita udah hafal ya. Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Jadi terbukti bahwa persamaan garis yang melewati sebuah titik X0, Y0 dan diketahui gradiennya adalah M, maka persamaannya adalah Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Ini uh, apa namanya persamaan garis yang melewati satu titik dengan gradien tertentu. Dulu waktu SMP saya senang belajar ini apa persamaan garis karena rumusnya itu doang kan ya. Yang Y min Y0 sama dengan MX dikurang X0 itu kalau melewati satu titik diketahui gradien. Kalau diketahui melewati dua titik tinggal Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per itu aja rumusnya tinggal eh, tapi dari rumus yang cuma dua itu misal jadi banyak turunan pertanyaannya kan. Dia sejajar lah dengan garis ini, dia tegak lurus lah dengan garis ini gitu kan. Nah, kalau kita konsep dasarnya sudah paham, mau soalnya diputar-putar kemana, kita tahu ya harus eh, kemana arahnya gitu. Nah, ini mah bisa lah ya. Tentukan persamaan garis yang melewati titik min 2,7 dan memiliki gradien 3. Nah, ini gampang banget nih. Coba dikerjain. Berapa persamaan garisnya?
Langsung sebut aja berapa? Y sama dengan Y sama dengan 3X plus 13. Yes. ya betul ya. Y sama dengan 3X plus 13. Betul ya. Nah, sekarang persamaan garis ini saya nggak tulisin jawabannya ya, tapi tadi betul yang apa? Muhammad Nur Hidayat dipanggilnya apa? Dayat aja, Bu. Panggilannya. Oh, Dayat ya. Tadi Dayat bilang jawabannya apa? Y sama dengan 3X plus 13. Oke, nah sekarang yang ini ya, yang satu lagi persamaan garis yang melewati dua titik. Y minus 1 sama per Y2 minus 1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gitu ya. Nah, eh, dari mana ini persamaan ini datangnya gitu ya. Nah, ini buktinya. Jadi masing-masing ini kan ada dua titik gradiennya kan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Tadi di awal ketika kita bahas konsep gradien seperti ini kan. Jadi kalau misalnya ada garis yang melewati dua titik, itu gradiennya itu adalah tidak lain adalah tangen dari sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu X positif. Ya, atau secara aljabar, selain pakai konsep trigonometri tangen tadi, kita juga bisa tuliskan M-nya itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Gitu ya. Jadi pengurangan komponen Y-nya atau delta Y-nya dibagi dengan delta X-nya. Betul. Sehingga persamaan garis yang melewati titik eh, X1, Y1 dengan gradiennya ini ya, balik ke rumus yang tadi, yang sebelumnya ya, yang melewati satu titik kemudian diketahui gradiennya. Tuh, jadi Y min Y1 sama dengan gradiennya ini, Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Nah, sehingga diperolehlah persamaan ini. Y minus 1 per Y2 minus 1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gitu ya. Nah, ini contoh nih. Misalnya ada garis melewati titik A, 0 dan melewati titik B, 0, B. Nah, ini buktikan bahwa persamaan garis tersebut adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Ini pakai pakai ini aja ya, rumus tadi yang Y apa namanya? Min 0 per B min 0 ya. Sama dengan X min A per 0 min A gitu ya. Nah, ini terbukti bahwa X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Oke, ini udah bisa ya, apa namanya, eh, materi yang sederhana. Nah, kita karena waktunya terbatas nih, masih sekitar 30 menitan lagi, masih ada pembahasan tentang kedudukan garis dan sudut antara dua garis. Nah, sebelum kita ke sini, boleh ditanya dulu kalau ada yang nggak paham tadi tentang persamaan garis. Paham ya? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman insya Allah ya. Nah, sekarang kedudukan dua garis. Masih ingat nggak ini OBE ini? Kalian dapat aljabar linear semester berapa? Semester 1, Bu. Oh, semester 1 ya. Sekarang semester 4. sekarang semester 4. Oke, berarti udah lumayan lama ya. Masih ingat nggak? Mudah-mudahan ya. Bismillah, Bu. Oke. Ya. Nih ada persamaan garis L gitu ya. Yang nih dituliskan persamaan umumnya A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Nah, kemudian ada persamaan garis G A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Tuh. Nah, kemudian dengan OBE nih ya. Ini kan ada komponen-komponennya ya, ada A1, B1, C1. Kemudian A2, B2, C2 gitu ya. Nah, kemudian ini kalau di eh,
1/A1 dikali B1 ya. Jadi ini yang A1-nya, ini kan B1 nih, ini B1. Ini kita kalikan 1/A1 setiap ininya ya, entry-nya ini. Jadi A1 setiap elemennya. A1 dikali 1/A1 kan jadi 1. B1 dikali 1/A1 jadi B1/A1. C1 dikali 1/A1 jadi C1/A1. Nah, kemudian ini baris pertamanya dikalikan dengan 1/A1. Baris keduanya tetap ya. Nah, kemudian dari sini kita dapat baris keduanya dikurang A2 B1. Jadi si baris kedua, kalau baris pertama berarti tetap ya, 1 B1/A1, C1/A1. Nah, baris keduanya ini dikurangkan dengan A2 dikali B1-nya. Nah, A2 dikali 1, A2. Sehingga A2 dikurang A2 sama dengan 0. Nah, ini B2-nya adalah B2 dikurang A2 dikalikan dengan B1A1. Jadi minus B2 min A2 B1/A1. Yang C2 juga demikian. Jadi diikutin ini ya. Jadi C2 dikurang A2C1/A1. Nah, kemudian ini ada dua garis itu, kemungkinannya itu ada 3. Ya. Yang pertama dia berimpit, yang kedua dia sejajar, atau dia itu berpotongan. Kalau tegak lurus berarti dia masuknya ke berpotongan ya. Jadi kalau ada dua garis, kedudukannya itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia berimpit. Yang kedua, kedua garis tersebut sejajar. Yang ketiga, kedua garis tersebut berpotongan. Nah, berpotongan ini bisa berpotongan tegak lurus atau berpotongan tidak tegak lurus. Nah, kalau kedua garis itu berimpit, sistem persamaannya yang ini itu punya banyak solusi. Ya, jadi kita lihat yang B2 dikurang A2 B1/A1 ya, yang ini ya, itu sama dengan 0. Kemudian C2 dikurang A2 C1/A1 itu juga sama dengan 0. Jadi ini yang harus diperhatikan, kalau garis L sama G itu berhimpit, maka sistem persamaannya memiliki banyak solusi, sehingga yang B2 dikurang A2 B1/A1-nya sama dengan 0, dan C2 dikurang A2 C1/A1-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa peroleh persamaan A1B2 sama dengan A2B1, kemudian A1C2 sama dengan A2C1. Ya, atau A1/A2 sama dengan B1/B2, dan A1/A2 sama dengan C1/C2. Jadi, jika garis L dan G berhimpit, kalau A1/A2 itu sama dengan B1/B2 sama dengan C1/C2. Ini lihat ya, dari yang pertama kan kita dapat A1/A2 sama dengan B1/B2. Dari yang kedua ini kita dapat A1/A2 sama dengan C1/C2. Jadi kalau misalnya kedua persamaan ini dihubungkan, jadi dapat persamaan A1/A2 sama dengan B1/B2 sama dengan C1/C2. Kalau ini terjadi, maka garis L sama garis G berimpit. Nah, ingat-ingat lagi tadi A1 apa, B1 apa, C1 apa. A1 itu adalah ya koefisien X-nya dari garis L, B1-nya yang koefisien Y-nya, C1-nya adalah konstantanya ya. Nah, kemudian A2, B2, C2 itu yang milik garis G. Kalau terjadi A1/A2 sama dengan B1/B2 sama dengan C1/C2, pasti garis tersebut, kedua garis tersebut berimpit. Ya. Nah, yang kedua tadi apa kondisinya dua garis? Kalau dia sejajar ya. Nah, kalau dia sejajar, sistem persamaannya nggak ada solusi. Jadi perhatikan, kalau kedua garis berhimpit, maka sistem persamaannya punya banyak solusi. Ya, dibayanginnya gini, misalnya kan ada dua garis. Yang pertama dia berimpit. Kalau dia berimpit, nih ya, garis merah sama birunya berimpit, berarti kan solusinya banyak sekali ya. Yang jadi solusi itu kan di setiap potongan ini. Ini kalau misalnya nih ya, ini ada garis berpotongan. Nah, saya jadi berpotongan dulu nih biar gampang ngebayang ini. Ada dua garis berpotongan. Nah, maka sistem persamaannya itu punya berapa solusi?
Perpotongan 1, Bu. Satu bukan Ibu? Satu, betul. Satu, karena berpotongan di satu titik ya. Kalau dia sejajar, kalau dia sejajar, ada nggak solusi dari persamaan Nggak ada, Bu. Nggak sistem ada. persamaan ini? Nggak ada. Nah, kalau berimpit, banyak sekali kan? Ya, solusinya. Jadi di setiap titik ini adalah solusi dari sistem persamaan tersebut gitu. Nah, jadi kalau pakai OBE, apa namanya, memiliki banyak solusi ini ya ditafsirkan dengan ini. Ya. Ya, BE. Nah, sehingga diperolehlah kalau dia berimpit maka A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Itu untuk garis yang berimpit. Nah, sekarang eh, lanjut kalau garisnya sejajar ya. Berarti tadi dia nggak punya solusi. Garis yang sejajar dia nggak punya solusi. Sehingga yang tadinya B2 dikurang A2 B1 per A1-nya itu apa namanya sama dengan 0 tapi C2 dikurang A2 C1 per A1 itu tidak sama dengan 0 itu sehingga A1 per A2 yang ini sama dengan B1 per B2 dan A1 per A2-nya tidak sama dengan C1 per C2 itu ya. Jadi kalau dia sejajar itu A1 per A2-nya sama dengan B1 per B2 tapi keduanya tidak boleh sama dengan C1 C2 ya. Misalnya gini ya, kalau ada garis L, garis G ya. Garis G itu tadi L dulu ya, garis L itu bentar. Garis L itu kan tadi persamaannya adalah apa? A1 X gitu ya, plus B1 Y sama dengan C1. Kalau garis G itu persamaannya adalah misal A2 ya, A2X plus B2Y sama dengan C2. Ini kita bisa ngebayangin kan, kalau dia itu berimpit, berarti garis L tidak lain adalah garis G kan, sama gitu kan persamaannya. Sehingga makanya A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 karena dia garis yang berimpit, garis yang sama, maka A1 sama sama kayak A2-nya B1 sama kayak B2 C1 sama dengan C2 gitu ya. Atau kalaupun nggak sama, nah misalnya jadi perbandingannya sama. Jadi kalau misalnya garis L-nya itu adalah 2X plus 3Y plus 5, misalnya ya garis G-nya misalnya berarti 4X plus 6Y plus 10 gitu. Itu kan A1 per A2-nya sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 walaupun nggak sama nilainya ya, tapi perbandingannya sama gitu. Nah, berarti dia berimpit. Kalau dia sejajar, A1 per A2-nya sama dengan B1 per B2, tapi C-nya beda gitu. Makanya dia sejajar seperti itu. Jadi dia nggak punya solusi gitu. Atau misalnya yang eh, di L-nya misalnya 2X plus 3Y sama dengan 5. Yang G-nya sama-sama 2X plus 3Y tapi sama dengan 6 gitu. Atau G-nya kalau dikali 2, 4X plus 6Y sama dengan 12 gitu. Kan jadi nggak sama C1 per C2-nya. Yang sama hanya A1 per A2 dan B1 per B2 yang sama. Gitu. Jadi kalau konsep garis sejajar seperti itu. Yang satu lagi adalah garis yang uh, berpotongan ya. Nah, kalau berpotongan dia punya satu solusi tadi ya. Secara geometris kita lihat dia punya satu solusi gitu ya. Jadi kalau OBE yang tadi, nah jadinya seperti ini gitu. Dilanjutin lagi, jadi ada udah sampai sini dilanjut jadi A1 per A1 B2 dikurang A2 B1 dikalikan dengan baris keduanya gitu ya. Nah, jadi diperoleh ini. Nah, kemudian B1 sama dengan baris ke-1 dikurang A1 per B1 dikali baris yang kedua. Gitu. Sehingga diperoleh 1, 0, B2C1 dikurang B1C2 per A1 B2 dikurang A2 B1.
0, 1, C2A1 dikurang A2C1 per A1B2 dikurang A2B1 gitu ya. Nah, sistem persamaan itu akan punya solusi kalau yang B2C1 ininya terdefinisi ya. B2C1 dikurang B1C2, maaf, di mana nih? Per A1B2 dikurang A2B1 dan yang apa elemen entry yang paling pojok kanan itu juga terdefinisi gitu ya. Dengan apa A1B2 dikurang A2B1 itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi garis L sama garis berpotongan kalau A1 per A2-nya itu tidak sama dengan B1 per B2. Jadi dia nggak peduli C-nya bagaimana, yang penting A1 per A2-nya itu tidak boleh sama dengan B1 per B2. Kayak gitu. Jadi eh, itu eh, perbedaan ya kedudukan dua garis yang berimpit, kemudian yang sejajar dan juga potongan. Nah, ini untuk yang berpotongan dijelaskan lebih lanjut lagi. Kan yang namanya berpotong, kalau tadi berpotongan di banyak titik kan banyak sekali ya titiknya, titik potongnya. Tapi kalau yang punya yang berpotongan itu titik potongnya kan hanya satu titik dan itu bisa kita identifikasi absis dan ordinatnya. Itu absis itu kan kalau misalnya dia berpotongan di titik X, Y ya. Nah, berarti X-nya itu ini apa B2C1 dikurang B1C2 per A1B2 dikurang A2B1. Jadi bisa kita identifikasi. Y-nya juga C2A1 dikurang A2C1 per A1B2 dikurang A2B1. Jadi kita bisa identifikasi ya dengan matriks gitu. Titik potong, mencari titik potong gitu. Kalau misalnya diketahui dua garis L sama garis G, kemudian diketahui persamaan umum persamaan kedua garis tersebut gitu ya. Nah, kita identifikasi A1-nya apa, B1-nya apa, C1-nya apa, A2-nya apa, B2-nya apa, C2-nya apa. Nanti kita akan bisa peroleh eh, koordinat titik potong kedua garis tersebut dengan rumus ini gitu ya. Seperti itu. Itu berkaitan dengan eh, dua garis yang saling berimpit, saling sejajar maupun berpotongan gitu. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau belum ada pertanyaan kita lanjut dulu. Nah, kalau misalnya dua garis berpotongan, dia kan pasti akan membentuk eh, sudut ya. Sudut antara kedua garis ini ada garis L, ada garis G, misal dia berpotongan. Nah, berarti akan ada sudut-sudut yang terbentuk. Masing-masing garis ini punya gradien tentunya ya. Setiap garis itu punya gradien. Garis L, gradiennya berarti kita lihat ya sudut yang terbentuknya itu kan dengan sumbu X positif adalah sudut alfa. Berarti gradien garis L-nya itu adalah tangan alfa. Sedangkan garis G, sudut yang terbentuk dengan sumbu X positif adalah beta. Jadi gradien garis G-nya itu adalah beta. Ini terbalik ya, terbalik ya. Ini berarti harusnya yang G itu yang alfa. Nah, yang L itu yang beta. Nah, sehingga kita akan peroleh sudut ya antara garis eh, G sama L. Antara bentuk ya, sudut antara garis G sama L. Itu sudutnya kan yang ini kan ya. Ya. Atau yang ini sama kan dia bertolak belakang ya. Jadi sama besarannya. Nah, berarti tangan ini adalah selisih ya. eh, Katakan ini adalah sudut gamma. Nah, ini adalah selisih dari eh, tangan gamma ini adalah selisih dari tangan dari selisih alfa dikurang beta. Seperti itu. Jadi kalau pakai rumus di geometri
trigonometri ya. Tangan alfa dikurang beta itu adalah tangan alfa dikurang tangan beta per 1 plus tangan alfa kali tangan beta. Gitu ya. Nah, tangan alfa ini tidak lain adalah gradien garis G. Tangan beta adalah gradien garis L. Nah, tangan alfa dikali tangan beta berarti gradien garis G dikali gradien garis L. Sehingga tangan sudut yang terbentuk antara garis G dan garis L atau tangan gamma itu sama dengan gradien G dikurang gradien L per 1 ditambah gradien G dikali gradien L. Gitu. Oke, sederhananya kalau misalnya berpotongan tegak lurus gimana tuh? Kalau ada garis G sama garis L berpotongan tegak lurus ya. Misal ini garis G, ya, ini garis L. Dia berpotongan tegak lurus. Ya, berarti tangannya tangan berapa? Tangan 90 kan ya? Tangan 90 berapa sih? Ingat nggak? Halo? Berapa Tahingga tangan ya, Bu. 90? Berapa? Tahingga. Tahingga, betul. Tangan 90 itu tahingga ya. Nah, sebenarnya lihat di sini ya. Kalau garis itu tegak lurus, berarti kalian gradiennya gimana? Kalau G sama L tegak lurus, berarti MG dikali ML berapa? 0, Bu. 0. 0 apa? Min 1. Min satu, Bu. Min satu. Min satu. Oh iya, Min min 1 1. ya. Min 1. Berarti di sini penyebutnya adalah 1 ditambah min 1. Berapa 1 tambah min 1? 0. 0 kan ya? Di tanggal 90 adalah MG dikurang ML, nggak tahu berapa ya, masing-masing misalnya gitu ya, per 1 ditambah min 1 per 0 ya. Kayaknya dapet, ya pasti dia tahingga gitu. Oke, itu ya. Itu sudut antara dua garis yang berpotongan. Oke, sekarang mungkin langsung ke contoh nih, masih ada waktu ya. Sekitar 15 menit lagi. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman ya? Ya, saya udah buat contohnya belum di sini. Oh, ini masih belum selesai ya. Jika garis G, oke ini tadi baru berpotongan ya, maaf. Tadi kita baru berpotongan. Kalau garis G sama garis L berpotongan, maka tangan gamma, ya itu adalah seperti ini tadi rumusnya. Kalau dia sejajar, nah kalau dia sejajar, maka tangan gamanya itu 0. Ya. Jadi MG dikurang ML-nya ini sama dengan 0. MG sama dengan ML gitu ya. Ini kita tahu bahwa garis sejajar itu gradiennya sama. Nah, ini kalau kalau yang tegak lurus ya. Tadi tangannya kan tidak terdefinisi gitu ya. Tangan 90 ya. Tidak terdefinisi. Karena tadi MG dikali ML-nya sama dengan min 1. Oke. Ya. Nah, sekarang contoh nih. Tentukan persamaan dari garis yang melewati titik 1,3 dan diketahui sejajar dengan garis 2Y min 4X plus 7 sama dengan 0. Nah, ini pakai konsep yang sederhana ya. Jadi diketahui garisnya itu lewat titik 1,3, kemudian garis tersebut nggak diketahui gradiennya, tapi diketahui dia sejajar dengan garis lain. Nah, garis lain ini kita bisa identifikasi gradiennya, ya. Gradien garis 2Y min 4X plus 7 sama dengan 0, ini adalah berarti
min 4 per 2 ya, 2 gitu ya, garis lainnya, gradiennya 2. Nah, karena garis yang mau kita cari itu sejajar dengan garis tersebut, garis yang bergradien 2, ya berarti gradiennya 2 juga. Ya, tadi kan gradien dua garis yang sejajar itu sama. Nah, berarti kita tinggal cari persamaan garis yang melewati titik 1,3 dan gradiennya adalah 2. Kembali ke rumus persamaan garis yang tadi. Y min 3 sama dengan 2 dikali X min 1. Jadi Y min 2X min 1 sama dengan 0. Oke, itu ya. Eh, nah ini terakhir nih, coba. Ini agak kompleks ya. Tentukanlah persamaan dari garis yang melewati titik potong antara garis min Y ditambah 4X sama dengan 5 dan 3Y plus 6X sama dengan 10. Kemudian dia tegak lurus dengan garis 6X min 3Y sama dengan 9. Oke, coba saya kasih waktu eh, berapa menit nih? 5 menit lah buat semuanya mengerjakan. Silakan. Sekarang 9.46. Berarti nanti eh, jam berapa? 5 menit lagi. 9.51 ya. Harus sudah selesai. Dicoret di kertas masing-masing atau mungkin di device masing-masing ya.
Oke, ada yang sudah selesai? Udah, Bu. Ya, Dayat. Udah, Dayat? Iya, udah. Oke, coba Dayat dituliskan di sini biar teman-teman bisa lihat. Eh, panjang lagi, Bu. Saya foto aja kali ya? Atau saya dari sini? Siap. Ah, sorry, masih mute. Ya, boleh Dayat di foto aja terus nanti di share screen ya. Saya stop dulu. Udah kelihatan belum, Mbak? Sudah, sudah. Baik, ini kan kalau salah satu kita untuk mencari titik potong dengan dua garis, itu kan kayak nyari SPL WiFi ya. Kita carinya pakai eliminasi dan substitusi. Nah, ini kita eliminasi dulu dua persamaan, katanya ada dua persamaan garis yang kita harus cari titik potongnya. Jadi ada garis pertama, min Y plus 4X sama dengan 5, dan 3Y plus 6X sama dengan 10. Berarti kan ini dieliminasi dulu, bahwasannya kita samain Y-nya dulu, saya eliminasi Y-nya, berarti kan ini kali 3 kali 1, berarti min 3X plus 12X sama dengan 15, yang bawahnya sama aja. Terus dieliminasi Y-nya, maaf ini Y bukan X. Jadi eh, habis Y-nya berarti sisa 12X plus 16X, sorry 6X ditambah jadi 18X, X-nya jadi ketemu 25 per 18. Terus yang satunya kita substitusi aja ke persamaan kedua, di 3Y plus 6X sama dengan 10, berarti jadinya 3Y plus 6 dikali 25 per 18. Jadi kan itu bisa sama-sama dibagi 6, berarti 1 dan 3, berarti 25 per 3. Nah, di sini saya langsung kali 3 aja, karena kalau dipindahin lumayan rumit. Jadi tinggal dikali 3 semua, jadi 3Y dikali 3 jadi 9Y, plus 25 plus sama dengan 30. Nah, berarti jadinya tinggal dipindahin 25-nya, berarti 9Y sama dengan 30 kurang 25, 9Y sama dengan 5, berarti Y-nya 5 per 9. Berarti kita dapat titik potongnya itu adalah 25 per 18,5 per 9. Berarti kan tadi tegak lurus itu kan, kalau nggak salah, hukum, bukan hukum ya, sih ketentuannya kan, kalau kedua gradien itu nilainya negatif 1 ya. Jadi kan kita nanti dapat dari, katanya garis ini, si 6X min 3Y sama dengan 9 itu kan tegak lurus dari dengan dia gitu, maksudnya persamaan garisnya. Berarti kan kita nyari gradiennya dia dulu, itu pakai min A per B sama dengan berarti min 6 per min 3, ini min 3 guys, min 3, berarti jadinya dapatnya 2 gradiennya. Terus berarti kan MG dikali ML kan berarti kedua garis kalau dikali kan jadinya negatif 1, berarti kan kita dapat satu gradien di sini kan 2, berarti jadinya kan sama aja kayak min 1 per gradien yang garis yang diketahui, garis L ini saya deklarasi, jadinya min 1 per 2 garisnya intinya. Berarti kan kita udah dapat titik potong dan gradiennya, berarti kita masukin aja ke persamaan garis yang diketahui dengan satu titik potong dan
satu gradien. Y minnya 1 sama dengan M dikali X min X1. Tadi kan titik potongnya yang atas ya, tadi kan ini X1, ini Y1. Berarti disubstitusi semua, Y dikurang 5/9 sama dengan min setengah dikali X min 25/18. Berarti Y-nya min 5/9 sama dengan setengah. Ini kan setengahnya dimasukin ya, didistribusikan, masuk dikali. Berarti jadinya min setengah X ditambah 25/36. Kita pindahin Y-nya ke sebelah, jadi, bukan Y-nya, 5/9-nya jadi plus. Jadi 25/36 ditambah 5/9, samakan penyebutnya sama-sama 36. Jadi jadinya 25 plus 5, jadi plus 20, 25 plus 20/36. Jadinya Y sama dengan min setengah X plus 45/36. Kan ini bisa kita sederhanakan, bisa sama-sama kita bagi 9. Jadinya dapat 5/4. Nah, jadi kan ada min setengah X plus 5/4. Berarti kan penyebutnya kita bisa samakan jadi 4 semua. Berarti kan jadinya min 2X plus 5. Nah, berarti ini sama-sama dikalikan 4 di kedua-dua. Seperti kan jadinya nanti 4Y sama dengan min 2X plus 5. Terus kalau kita mau sesuai sama bentuk umum dari persamaan garis tadi, yang AX plus BY sama dengan C, berarti kita pindahin X-nya ke sebelah kiri, atau disamakan kedua ruasnya bisa seperti itu. Jadi 4Y plus 2X sama dengan 5. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Coba lihat dulu daya tadi titik potongnya berapa? Dapat titik Iya. potongnya. Jadi betul ya. Jadi urutannya cari dulu titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potong ini caranya eh, ada beberapa ya. Bisa seperti yang dia lakukan ini dipakai apa? Eliminasi begitu ya. Kemudian atau bisa juga pakai matrix gitu kan untuk dapat titik potongnya gitu. Nah, hati-hati ya. Nah, kalau secara konsep persamaan garisnya itu kan sudah paham lah ya kita cari titik potongnya, kemudian gradiennya ketahui. Nah, kadang suka eh, tergelincirnya gitu ya di eh, prosedur ini, misalnya cari titik potongnya gitu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Sama nggak jawabannya? Ini kan tadi garisnya adalah yang min Y plus 4X sama dengan 5, kemudian 3Y plus 6X sama dengan 10 ya. Jadi ini dieliminasi dulu gitu ya. Eh, Oke, titik potongnya dapat X-nya 25/18, kemudian Y-nya adalah 5/9 gitu ya. Nah, kemudian gradiennya tadi ya, karena dia tegak lurus kan, tegak lurus dengan garis yang diketahui ya, di mana garis tersebut bergradien 2, sehingga gradien garis yang mau kita cari itu min setengah gitu ya, karena kalian gradiennya adalah min 1. Nah, udah dapat semua komponennya, ada titik potongnya, ada titik ya yang dilewatinya, yang dari hasil titik potong tadi ya, sama ada gradiennya. Nah, ini tinggal di pakai formula Y minus 1 sama dengan M dikali X minus 1, dan seterusnya, sehingga diperoleh tadi persamaan garis. Oke. Oke ya, sama ya teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih Dayat. Tepat pukul 10 ya. eh, apa namanya sudah selesai materi kita, alhamdulillah, sampai juga di akhir materi pertemuan pertama ya. Eh, Sampai sini mungkin walaupun udah selesai jam 10, terakhir ada yang ingin ditanyakan barangkali sebelum kita tutup. Ibu boleh minta PPT-nya tidak Bu, materi yang pertama ini? Oh ya, baik-baik. Nanti tadi kan ada beberapa yang salah ketik ya, saya coba perbaiki dulu. Nanti saya kirim lewat PJ ya, PPT-nya. Masih Bu. Oke. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri kuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu pekan depan, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, ya, Bu. Bu. Ya, Terima saya kasih Bu. izin pamit ya.